Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Saya dari Fakultas FK Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah TFC yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arum MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun yang pertama, mengapa anak lebih mudah belajar bahasa dibanding orang dewasa? Karena anak lebih mudah belajar bahasa, sedangkan orang dewasa karena pada masa anak usia dini, otak masih berkembang sangat cepat dan memiliki kemampuan menyerap informasi yang tinggi. Anak mampu meniru bunyi, kata, serta cara berbicara dari lingkungan sekitarnya secara alami tanpa banyak berpikir tentang aturan bahasa. Mereka belajar melalui mendengar, bermain, bernyanyi, dan berinteraksi setiap hari sehingga proses belajar bahasa berlangsung secara menyenangkan dan terus-menerus. Selain itu, anak memiliki rasa percaya diri yang lebih besar untuk mencoba berbicara walaupun belum benar. Mereka tidak terlalu takut salah dalam mengucapkan kata atau kalimat. Berbeda dengan orang dewasa yang sering merasa malu, takut salah, atau terlalu memikirkan tata bahasa sehingga proses belajar menjadi lebih lambat. Faktor lain adalah daya ingat dan kelenturan otak anak yang masih sangat baik. Pada usia dini terdapat masa yang disebut masa peka bahasa, yaitu periode ketika anak sangat mudah menerima dan memahami bahasa baru. Karena itu, anak dapat lebih cepat meniru pelafalan dan intonasi dibandingkan orang dewasa. Lingkungan juga sangat memengaruhi kemampuan bahasa anak. Anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, bermain peran, dan berinteraksi dengan teman akan lebih cepat berkembang kemampuan bahasanya. Sementara orang dewasa biasanya memiliki waktu belajar yang lebih terbatas karena pekerjaan dan aktivitas lainnya. Dengan demikian, anak lebih mudah belajar bahasa karena didukung oleh perkembangan otak yang masih optimal, kemampuan meniru yang tinggi, keberanian mencoba, serta lingkungan belajar yang alami dan menyenangkan. Adapun yang kedua, perbedaan utama antara execution dan learning dalam praktik kelas terletak pada cara bahasa diperoleh oleh peserta didik. Execution adalah proses memperoleh bahasa secara alami melalui interaksi, pengalaman, dan komunikasi sehari-hari. Dalam praktik kelas, anak belajar bahasa tanpa terlalu fokus pada aturan tata bahasa. Guru biasanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui bermain, bernyanyi, bercerita, tanya jawab, atau bermain peran. Anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara spontan. Contohnya, anak belajar mengucapkan kata good morning karena sering mendengar dan menggunakannya setiap hari di kelas. Sedangkan learning adalah proses belajar bahasa secara sadar dan terstruktur. Peserta didik mempelajari aturan bahasa seperti tata bahasa, seperti grammar, kosakata, cara membaca, dan menulis melalui penjelasan guru dalam praktik kelas. Guru lebih banyak memberikan materi, latihan, atau hafalan. Contohnya, siswa diminta menghafal rumus simple present tense, atau mengerjakan soal tentang bentuk kata kerja. Secara sederhana, execution lebih menekankan penggunaan bahasa secara alami dalam komunikasi, sedangkan learning lebih menekankan pemahaman aturan bahasa secara formal. Pada pendidikan anak usia dini, pendekatan acquisition lebih sering digunakan karena sesuai dengan karakteristik anak yang belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang menyenangkan. Sedangkan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung pemerolehan bahasa Inggris dapat dilakukan dengan membuat suasana belajar yang alami, menyenangkan, dan penuh interaksi. Anak akan lebih mudah memperoleh bahasa jika mereka sering mendengar dan menggunakan bahasa tersebut dalam kegiatan sehari-hari, bukan hanya melalui hafalan. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: membiasakan menggunakan bahasa Inggris sederhana. Guru atau orang tua dapat menggunakan kata dan kalimat sederhana dalam aktivitas sehari-hari, seperti good morning, thank you, sit down, let's play. Penggunaan yang berulang membantu anak memahami makna secara alami, menggunakan lagu dan permainan.
Lagu anak berbahasa Inggris, permainan tepuk tangan, dan gerakan dapat membuat anak lebih tertarik belajar. Anak biasanya lebih cepat mengingat kosakata melalui aktivitas yang menyenangkan. Membacakan cerita bergambar, buku cerita dengan gambar menarik membantu anak memahami makna kata melalui visual. Guru dapat membaca cerita sambil menunjukkan gambar dan mengajak anak mengulang kata-kata sederhana, menciptakan interaksi aktif. Anak perlu diberi kesempatan berbicara, menjawab pertanyaan, dan berkomunikasi dengan teman maupun guru. Lingkungan yang aktif membuat anak terbiasa menggunakan bahasa Inggris tanpa rasa takut, menggunakan media pembelajaran yang menarik, flashcard, boneka tangan, video edukasi, poster, dan benda nyata dapat membantu anak memahami kosakata dengan lebih mudah karena anak belajar melalui pengalaman konkret, memberikan pujian dan dukungan. Anak perlu merasa aman dan percaya diri saat mencoba berbicara bahasa Inggris. Guru sebaiknya tidak terlalu menekankan kesalahan pengucapan, tetapi memberikan motivasi agar anak berani mencoba menghubungkan bahasa dengan kegiatan sehari-hari. Bahasa Inggris dapat digunakan saat makan, bermain, merapikan mainan, atau kegiatan rutin lainnya sehingga anak belajar dalam konteks nyata bukan hanya di dalam pelajaran formal, dengan lingkungan yang positif, interaktif, dan menyenangkan. Anak akan lebih mudah memperoleh bahasa Inggris secara alami karena mereka merasa nyaman untuk mendengar, meniru, dan menggunakan bahasa tersebut setiap hari. Baik, itulah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.